Selamat pagi saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Ada sukacita hari ini. Kita mau merayakan Jumat Agung di mana karya Tuhan yang paling besar Dia kerjakan dalam hidup kita. Menebus kita orang yang berdosa. Kita mau angkat satu pujian. Bahwasanya Tuhan layak dipuji. Bahwasanya Tuhan layak kita sembah. Haleluya Yesus. Kita mau angkat satu pujian. Oh terima kasih Tuhan. Layakkan kami menaikkan pujian ini Bapa. Layakkan kami menyembah Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau Allah yang luar biasa Tuhan. Alam semesta
tempat yang paling tinggi. Terima kasih buat pengorbananmu Tuhan. Terima kasih atas pengorbananmu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Mari yang percaya katakan amin. Haleluya, puji Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan anak kita. Kita mau naikkan syukur lagi lebih luar biasa lagi buat Tuhan anak kita. Hey. Yesus lebih besar dari apapun juga. Kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar. Lebih luas dari dosa. Kasih yang menemukanku. Selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurmu. Hey, ku tak akan berhenti meninggikan namamu selalu. Menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan diri hanya untukmu. Kasih Tuhan yang begitu besar dalam hidup kita. Kita bangga punya Allah seperti Dia. Hey. Kasih yang begitu besar. Kasih yang begitu besar. Lebih kuat dari dosa kita. Kasih yang menemukanku. Selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti meninggikan namamu selalu. Menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan diri hanya untukku. Tak akan berhenti namamu selalu. Memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan diri hanya untukmu. Haleluya. Kita mau menari bersama dengan Tuhan. Merasakan kasih Yesus yang begitu besar dalam hidup kita. Hey, hey. Kasih yang begitu besar. Lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku. Selamatkan dan pulihkanku. Naikkan syukurku hanya padamu Tuhan. Dan berhenti memuji, meninggikan namamu selalu. Menari memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan diri hanya. Ku tak akan berhenti memuji selalu. Memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau berikan diri hanya untukmu. Hidup yang kau berikan diri hanya untukmu. Hidup yang kau berikan diri hanya untukmu. Haleluya. Dia sungguh baik dalam hidup kita. Dia sangat baik dalam hidup kita. Amin. Hey, Yesus sungguh baik dalam hidup kita. Dia takkan pernah meninggalkan kita, saudara. Haleluya, mari kita naikkan pujian ini. Dia mati bagi kita, Dia bangkit bagi kita untuk menebus kita yang berdosa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkau sungguh baik bagi kami Tuhan. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia bangkit bagiku ya Tuhan. Allah penyelamatku. Kuasa mau di
Haleluya. Tuhan mengorbankan hidupnya, mati di kayu salib untuk menebus kita semua. Menebus dosa kita, karena kita berharga di matanya. Kita layak naikkan ucapan syukur bagi Tuhan Allah kita. Terima kasih Yesus. Kuasa salib-Mu memulihkan kami Tuhan. Kuasa salib-Mu pulihkan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku, lebih dari yang kukira, pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Kalvari. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu yang mulia, anugerah-Mu tercurah, kan hidupku sebagai ganti dosaku, lebih dari Terima kasih Yesus. Darah
kebahagiaan terbesar dalam kehidupan kami yang tidak bisa tergantikan oleh apapun adalah ketika kami diposisikan, dibenarkan oleh Engkau melalui karya salib-Mu. Kami menjadi milik Kristus, kami menjadi milik Allah. Dulunya kami terpisah, tapi melalui pengorbanan Yesus Kristus, hidup kami menjadi milik Tuhan kembali. Terima kasih untuk apa yang sudah Engkau kerjakan di kayu salib. Dan biarlah pagi hari ini kami merenung kembali, kami mengingat kembali akan semua karya terbesar-Mu Tuhan dalam kehidupan kami. Sehingga kami terus meletakkan iman pengharapan kami sepenuhnya kepada Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat pagi hari ini Tuhan. Pagi ini kami mengizinkan kebenaran firman Tuhan akan membuat kami semakin melihat karya Tuhan, semakin kami kagumi. Terima kasih ya Yesus, berbicaralah kepada kami, karena kami siap untuk mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat pagi semuanya. Pagi hari ini saya akan mengajak Bapak Ibu Saudara semuanya untuk kita merenungkan kebenaran firman Tuhan tentang keagungan karya salib Yesus Kristus. Hari ini, pagi hari ini kita memperingati Jumat Agung. Dan saya berharap bahwa ibadah kita memperingati Jumat Agung itu membuat kita semakin lebih lagi setia kepada Tuhan. Kita merenung supaya semakin kita memahami mengapa Yesus mati buat kita. Dan ketika kita memahami dengan benar, kasih kita kepada Tuhan semakin dalam lagi. Dan kita semakin melihat kesetiaan Tuhan yang ada dalam hidup kita. Dan kita pun membalas kesetiaan Tuhan dengan kita juga berlaku setia kepada Tuhan. Sehingga sampai akhir hidup kita, dalam perjumpaan kali yang kedua nantinya bersama Tuhan, kita tetap setia kepada Tuhan. Karena kita bisa melihat bagaimana karya salib Yesus, itulah yang telah mengubahkan kehidupan kita. Pagi hari ini saya ingin mengajak kita semuanya membaca di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24 sampai ayat yang ke-25. Di dalam 1 Petrus pasal yang kedua, ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25. 1 Petrus pasal yang kedua, ayat 24 sampai ke-25, saya akan membacakan. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kita yang telah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya, kamu telah sembuh. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba, tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Di dalam ayat ini kita temukan bagaimana kita melihat begitu hebatnya kasih Yesus ke dalam kehidupan kita. Dia mau mati buat kita. Dan Alkitab mencatat bahwa Yesus melakukan karya salibnya dengan sangat sempurna sekali. Dan hari ini kita bisa beribadah, kita bisa menyembah, kita bisa berdoa. Semuanya karena hubungan kita telah dipulihkan melalui Yesus Kristus. Nah, saya ingin mengajak kita semuanya melihat bahwa kematian Yesus Kristus di kayu salib itu mengerjakan dua hal besar dalam kehidupan orang percaya. Kematian Yesus di kayu salib mengerjakan dua hal besar bagi kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Apa saja dua hal tersebut? Di dalam 1 Petrus sangat jelas kepada kita bagaimana Yesus mengerjakan dua hal besar tersebut. Yang pertama adalah bahwa Yesus memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Yesus mau mati bagi kita semuanya, dia ambil dosa kita, dia pikul dosa kita, seharusnya kita yang mati, seharusnya kita yang binasa. Tapi Yesus ambil dosa kita, dia pikul semuanya, di dalam tubuhnya, dia tergantung di kayu salib, semuanya karena kita. Menjadi sebuah pertanyaan yang sangat mendasar adalah seperti ini. Mengapa Yesus mau mati buat kita? Mengapa Yesus mau memikul dosa kita? Mari saya akan memberikan dua alasan yang sangat-sangat sederhana. Yang pertama, mengapa kok Yesus mau mewakili kita, Yesus mau menggantikan kita mati di kayu salib? Yang pertama adalah karena tidak ada seorang pun manusia yang sanggup membereskan dosanya. Tidak ada seorang pun manusia yang sanggup menyelesaikan dosa. Saya mau beritahu kepada saudara semuanya, dosa tidak bisa dianggap remeh. Dosa punya kekuatan. Dan kekuatan daripada dosa tidak bisa dibereskan oleh kekuatan manusia. Makanya Alkitab berkata begini, sebab upah dosa adalah kematian kekal, maut. Karena itulah Yesus, dia mau mengambil alih semuanya. Dia pikul dosa kita di
di dalam tubuhnya dia tersalib. Dan saya mau katakan, sehebat apapun manusia, sepintar apapun manusia, sesaleh apapun manusia, serohani apapun manusia, dia tidak akan pernah bisa menyelesaikan atau membereskan dosanya. Yesaya berkata dengan sangat jelas di dalam Yesaya pasal yang ke-6, Yesaya 64 ayat yang ke-6, dikatakan begini, demikianlah kami sekalian seperti seorang najis, dan segala kesalehan kami seperti kain kotor. Kami sekalian menjadi layu seperti daun, dan kami lenyap oleh kejahatan kami seperti daun dilenyapkan oleh angin. Ayat dalam Yesaya 64 ayat yang ke-6 dengan tegas menjelaskan kepada kita, membuka mata kita bahwa kesalehan manusia itu seperti kain kotor. Artinya begini, bahwa serohani apapun, sesaleh apapun, sebaik apapun manusia, kesalehannya tersebut, kebaikannya tersebut tidak sanggup membersihkan dosanya. Tidak sanggup untuk menyelesaikan dosanya. Karena itu Bapak-Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan karena hari ini kita melihat bagaimana kita ada, dosa kita sudah dibereskan oleh Yesus Kristus. Dan alasan kedua, mengapa Yesus mau menggantikan kita mati di kayu salib, mengapa Yesus mau memikul dosa kita, disebabkan karena kasih Tuhan adalah kasih yang sangat hebat atas manusia yang berdosa. Yohanes pasal yang ketiga ayat 16 sangat jelas mengajarkan kepada kita bahwa karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga dia berikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya tidak binasa melainkan peroleh hidup yang kekal. Kasih Tuhan, kasih Allah, kasih Yesus Kristus adalah kasih yang sangat hebat, yang sangat besar. Artinya di sini bahwa Yesus memberikan nyawanya, Yesus mau mati buat kita, Yesus mau memikul dosa kita karena dia sangat mengasihi manusia. Dan kita bisa melihat bahwa kematian Yesus menunjukkan sisi di mana kasihnya yang besar itu diikuti oleh pengorbanan. Seorang yang mengasihi, dia akan pasti berkorban. Yesus yang mengasihi manusia yang berdosa, dia mau memikul dosa manusia dan dia mati di kayu salib. Saya ingin mengajak kita semakin melihat ke dalam diri kita bagaimana kasih Allah begitu hebat bekerja dalam diri kita. Pagi hari ini saya tidak ingin sekedar kita semuanya sekedar memperingati setiap tahun Jumat Agung, tapi kita bisa melihat ada kebesaran kasih Allah di dalam hidup kita semuanya. Hal kedua, hal besar kedua yang dikerjakan oleh Yesus Kristus di kayu salib adalah bagaimana Yesus Kristus memberikan kesembuhan kepada kita melalui bilur-bilurnya. Saya ingin mengajak Bapak-Ibu Saudara untuk melihat bahwa bilur Yesus itu adalah menyembuhkan. Apa sebenarnya bilur? Kalau kita bicara bilur, bilur itu berbicara tentang sebuah goresan yang panjang yang diakibatkan oleh cambukan atau pukulan. Kita bisa melihat di dalam kisah di Alkitab, kematian Yesus Kristus, dia mengalami cambukan, dia mengalami pukulan. Bahkan Yesaya menjelaskan semarak ketampanannya, itu tidak terlihat sama sekali. Dia sangat buruk. Buruk disebabkan karena penderitaan yang dia harus alami, adanya banyak pukulan yang harus dia alami. Dan kita tahu sendiri bagaimana hukuman daripada kerajaan Romawi. Tapi di sini kita melihat bahwa bilur Yesus adalah bilur yang menyembuhkan. Bilur Yesus adalah obat untuk menyembuhkan semua sakit penyakit yang diakibatkan oleh dosa. Saya mempercayai bahwa bilur Yesus tidak hanya sekedar menyembuhkan sakit secara fisik, tapi juga sakit secara emosi. Jadi di sini kita bisa melihat kalau ada orang yang percaya kepada Yesus ketika dia mengalami penderitaan secara emosi, mungkin dia mengalami ketakutan, dia mengalami kesepian, dia mengalami mungkin rasa malu, dia mengalami perasaan gagal, dia mengalami mungkin ketakutan yang sangat besar, mungkin dia mengalami perasaan-perasaan emosi yang negatif di dalam kehidupannya. Saya mempercayai kalau orang itu datang kepada Yesus, maka bilur Yesus akan menyembuhkan penyakit secara emosinya yang dia alami. Tapi tidak berhenti sampai di situ saja. Saya mempercayai satu hal lagi, bahwa bilur Yesus itu menyembuhkan secara
apa yang dinamakan dengan penyakit secara psikis atau mental. Kita bisa temukan gangguan-gangguan mental seperti trauma, serangan panik. Saya mempercayai mungkin penyakit gangguan mental lainnya, saya percaya bilur Yesus pun sanggup untuk menyembuhkannya. Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak Bapak Ibu Saudara melihat bahwa ketika kita mempercayai bilur Yesus itu sanggup menyembuhkan. Dan tidak berhenti sampai di situ. Waktu saya merenungkan dari kebenaran kata menyembuhkan itu punya pengertian begini. Yesus menjadikan seseorang itu menjadi sembuh secara utuh. Dia dibebaskan dari semua perasaan bersalah, dia dibebaskan dari semua dosa, dia dibebaskan dari rasa kegagalannya, sehingga orang ini ketika kita menjadi percaya kepada Yesus, Yesus akan melakukan penyembuhan dalam kehidupan setiap kita. Nah, mari Bapak Ibu Saudara, saya ingin mengajak kita semuanya untuk melihat karya Yesus yang begitu besar dalam kehidupan kita. Nah, ada satu yang menarik di dalam ayat yang ke-24. Dijelaskan begini, pada waktu Yesus memikul dosa kita, pada waktu Yesus menanggung dosa kita di dalam tubuhnya, dan bagaimana dia mati di kayu salib, dia berkata begini, penulis Petrus berkata begini, bahwa dia bertujuan supaya kita yang mati terhadap dosa, kita hidup untuk kebenaran. Kata kebenaran yang dipakai di situ adalah righteousness. Artinya begini, ini berkaitan dengan posisi kita yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Artinya begini, ketika saya percaya pada Yesus, maka yang terjadi adalah begini, saya berdiri di posisi sebagai orang yang telah dibenarkan oleh Allah. Posisi seperti ini adalah bagaimana posisi saya telah dikuduskan oleh Tuhan. Saat Yesus mati di kayu salib, kematian Yesus menyebabkan kehidupan saya diposisikan saya dibenarkan oleh Allah. Dengan kata lain begini, tidak ada lagi penghakiman bagi orang yang di dalam Yesus Kristus. Makanya Roma pasal yang ke-8 sangat jelas bahwa tidak ada penghukuman, tidak ada penghakiman pada orang yang sudah percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kita hidup hari ini untuk kebenaran. Kita hidup untuk melakukan kebenaran. Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita dipanggil bukan lagi untuk hidup dalam dosa, tapi kita hidup untuk kebenaran. Berhenti berbuat dosa, mulai kita lakukan kebenaran Allah. Berjalanlah dalam kebenaran Allah. Bagi Bapak Ibu Saudara yang merasa saya terlalu dalam jatuhnya di dalam dosa. Saya seorang penjudi. Ketika kita tahu posisi kita yang sudah ditebus, yang sudah dibenarkan oleh Allah, maka kita akan melihat bahwa Yesus memandang kita, Allah memandang kita sebagai orang yang sudah dibenarkan. Mari pagi hari ini saya ingin mengajak kita semuanya melihat posisi kita yang sudah dibenarkan. Iblis berusaha membuat kita melihat ke belakang terus. Iblis berusaha membuat kita melihat kepada posisi kita di masa lalu sebagai orang yang berdosa. Tapi mari saya mau bawa kita kepada sebuah pemikiran di dalam Yesus Kristus. Bahwa hidup kita ketika kita percaya kepada Yesus Kristus. Oleh karya salibnya, hari ini Allah memandang kita sebagai orang yang telah dibenarkan. Karya Yesus sangat sempurna bagi kita semuanya. Mari pagi hari ini ingat dua hal besar yang Yesus lakukan. Bahwa yang pertama, Yesus sudah menanggung dosa kita. Dia pikul semua dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Dan yang kedua, Yesus memberikan kesembuhan melalui bilur-bilurnya. Akhir dari semua apa yang saya sampaikan pagi hari ini, mari kita akan bersyukur kepada Tuhan. Kalau ada di antara saudara yang merasa hari ini engkau sakit, deklarasikan kesembuhan Allah. Oleh bilurnya, kamu menjadi sembuh. Oleh bilurnya, kamu menjadi sembuh. Mari kita bersama-sama, kita akan tundukkan kepala. Kita akan datang kepada Tuhan. Kita bersyukur kepada Tuhan untuk kasih Allah yang begitu hebat dalam kehidupan kita. Bagaimana dia mau menggantikan posisi kita. Kita yang seharusnya menjadi orang-orang yang terhukum. Kita yang seharusnya menjadi orang-orang yang harusnya binasa. Tapi dia datang memikul dosa kita di kayu salib. Dan dia memberikan kesembuhan bagi kita semuanya. Supaya kita menikmati karya salibnya yang sempurna.
ada tempat yang termulia. Dan tempat termulia itu adalah di kayu salib. Kami berterima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk semua karya Yesus. Mari persiapkan hati Bapak Ibu Saudara untuk kita menikmati perjamuan kudus pagi ini. Terima kasih Tuhan. Ada tempat yang mulia, anugerah-Mu tercurah, Kau berikan hidupmu sebagai ganti dosaku. Lebih dan kuira pengampunan yang kuterima, kasih Yesus yang abadi mengalir di Persiapkan hati saudara dan datanglah kepada Tuhan. Pagi ini apapun penyakitmu, oleh bilurnya kamu menjadi sembuh. Pegang janji firman Tuhan. Deklarasikan imanmu. Nyatakan dalam kehidupanmu. Apapun bentuk sakitmu hari ini. Baik sakit secara fisik, maupun sakit secara emosi. Mungkin kau merasa gagal, merasa malu. Mungkin kau merasa kesepian. Mungkin kau merasa tertolak. Ada perasaan tertuduh, ada intimidasi. Pagi ini, oleh bilur Yesus, kamu menjadi sembuh. Kalau engkau mungkin mengalami ketakutan dan mungkin mulai merasa depresi. Hari ini saya mau katakan, bilur Yesus sanggup menyembuhkanmu. Karena oleh bilurnya, kamu menjadi sembuh. Lihatlah kasih Tuhan yang begitu besar. Kasih-Nya yang hebat dalam kehidupanmu. Dia telah memikul dosamu di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya kau hidup untuk kebenaran. Pagi ini sambil kau memegang cawan perjamuan, engkau melihat posisimu adalah posisi yang dibenarkan oleh Tuhan. Saat engkau memandang kepada karya salib Yesus Kristus, engkau bukan lagi orang yang berdosa, tapi orang yang telah dibenarkan oleh Tuhan. Dan Allah sangat mengasihi. Oleh karena salib-Mu, seluruh hidupku milik-Mu, Tuhan. Darah-Mu sucikanku, kuasa salib-Mu pulihkan
Mari jemaat dimanapun engkau berada pagi hari ini, siapkan hatimu untuk menerima perjamuan Tuhan. Perjamuan Tuhan akan mengingatkan kita semuanya akan karya salib Kristus. Perjamuan Tuhan akan mengingatkan kita semuanya bahwa 2000 tahun yang lalu ada satu pribadi yang rela menderita dan rela menyerahkan hidupnya bukan untuk orang benar, melainkan untuk orang berdosa. Supaya kita yang harusnya dihukum, tapi kita dimerdekakan. Supaya kita yang harusnya terkutuk, tapi kita dibebaskan. Supaya yang harusnya kita celaka dan tergantung di atas kayu salib, tetapi oleh karena kematiannya, maka kita semuanya memiliki kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Mari kita berdoa. Saya mengajak kita semuanya menghargai karya salib Kristus. Sehingga ketika kita mengambil perjamuan Tuhan, kita melakukannya dengan cara hormat. Karena kita sungguh mengingat kembali perbuatan terbesar di dalam hidup kita. Kristus mati bagi kita. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pagi hari ini Tuhan. Menyiapkan hati kami semuanya untuk sungguh-sungguh mengambil perjamuan Tuhan dengan sikap hormat. Karena sungguh perjamuan Tuhan mengingatkan kami akan apa yang Tuhan kerjakan dalam hidup ini. Kami tidak pernah bisa membayangkan apa jadinya hidup kami kalau Tuhan tidak mau mati bagi kami. Kami tidak bisa membayangkan akan hidup kami kalau engkau tidak mengambil cawan penderitaan itu, dan engkau tidak memikul kayu salib itu, dan engkau mau mati bagi kami. Sekarang hamba-Mu berdoa Tuhan, roti dan anggur yang akan dibagikan kepada jemaat Tuhan, biarlah engkau menyucikan, menguduskan, sehingga bukan lagi menjadi roti dan anggur biasa, tetapi sungguh di dalamnya ada kuasa Tuhan, sehingga siapapun yang memakan dan meminumnya dengan cara hormat mengikuti perjamuan Tuhan ini, maka mereka semuanya beroleh karya salib Kristus yang mereka bisa rasakan. Hamba-Mu berdoa yang sakit akan disembuhkan di dalam nama Yesus Tuhan. Yang mengalami kesesakan akan diberikan sebuah kelegaan. Yang mereka bingung dengan hidupnya, Tuhan akan memberikan jawaban kepada mereka. Dan yang terutama Tuhan, kami semuanya akan kembali kepada jalan Tuhan. Kalau ada di antara kami yang mungkin mulai tersesat, kalau ada di antara kami yang mungkin mulai terhilang, kiranya perjamuan Tuhan yang kami ambil pagi hari ini mengingatkan kami kembali apa yang Tuhan sudah lakukan dalam hidup ini. Di dalam nama Yesus Tuhan. Saya beri kesempatan kepada jemaat untuk Anda semuanya mengambil roti dan anggur yang sudah dibagikan kepada saudara semuanya. Dan sebelum kita masuk di dalam perjamuan Tuhan, saya ingin mengingatkan kembali kepada Anda semuanya bahwa perjamuan Tuhan yang kita akan lakukan pagi hari ini, hendaklah kita lakukan dengan cara hormat. Karena Alkitab berkata, barang siapa melakukannya dengan cara hormat, maka perjamuan Tuhan akan mendatangkan berkat. Sebaliknya, barang siapa mengambil perjamuan Tuhan, tetapi dia melakukannya dengan cara tidak layak, dia melakukannya dengan cara tidak hormat, dia melakukannya dengan main-main, maka bukan berkat yang turun, tapi dosalah yang akan turun dalam hidup mereka. Karena itu sungguh saya mengatakan kepada Anda semuanya, jemaat, sekalipun Anda berada di rumah Anda masing-masing, kalau kita mengambil perjamuan Tuhan, siapkan hati Anda sungguh-sungguh dan lakukanlah dengan kesungguhan hati. Lakukanlah dengan iman bahwa apa yang kita lakukan pagi hari ini mengingat kembali karya salib Kristus yang telah mengubahkan hidup kita. Mari jemaat, angkat tinggi-tinggi roti di atas kepala kita. Dan mari dengarkan firman Tuhan.
inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebelum Yesus mati di atas kayu salib, itulah sebuah perkataan yang diucapkan dan Yesus mau kita semuanya mengenangnya. Ini berarti perjamuan Tuhan adalah sesuatu yang sangat penting. Maka ketika Anda memegang roti ini dengan sungguh-sungguh, marilah kita mengingat kembali bahwa tubuhnya hancur. Hancur bukan karena dosanya, hancur karena menanggung dosa kita. Mari kita pecahkan roti ini dan mari kita memakan dengan iman di dalam nama Yesus Tuhan. Angkatlah cawan ini tinggi-tinggi di atas kepala saudara. Dengarkan firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Darahnya tercurah. Sebab firman Tuhan berkata, kalau tidak ada penumpahan darah, maka tidak ada pengampunan. Maka bukan darah domba biasa yang dicurahkan, melainkan darah anak domba, yaitu darah Tuhan Yesus sendiri. Sehingga siapa yang percaya kepadanya, maka darah itu telah memeteraikan dia. Sehingga Tuhan mengampuni segala dosa kita. Tidak peduli sejahat apapun kita, tidak peduli segelap apapun masa lalu kita. Barang siapa percaya kepada Yesus, dan dia percaya akan korban Yesus di atas kayu salib, yang mana darahnya dicurahkan bagi kita semuanya, maka orang itu akan memiliki kehidupan yang kekal. Apakah saudara percaya bahwa anggur yang ada di tangan kanan saudara ini merupakan lambang daripada darah Yesus yang dicurahkan untuk pengampunan dosa kita? Mari kita makan bersama-sama di dalam nama Yesus. Kami berdoa Tuhan, perjamuan Tuhan yang sudah kami terima, perjamuan Tuhan yang sudah kami lakukan, ada kuasa di dalamnya, ada mujizat di dalamnya, dan yang terutama mengingatkan kami akan Yesus yang mati bagi hidup kami. Kami bersyukur kami punya sahabat yang terbaik. Karena firman Tuhan berkata, seorang sahabat, dia bersedia mati memberikan nyawanya bagi sahabatnya. Dan Engkau sahabat kami Tuhan, di masa-masa sulit yang dialami oleh jemaat-Mu, kami percaya Engkau tidak pernah tinggalkan. Kalau Engkau berikan anak-Mu yang tunggal bagi kami semuanya, terlebih lagi semua hal yang di dunia ini, Tuhan pasti jamin, Tuhan pasti sediakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami merayakan kemenangan kami, sebab Yesus mati bagi kami. Sebab kami sudah dimerdekakan, sebab kami sudah dibebaskan. Terima kasih. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Amin. Mari jemaat, angkat tanganmu. Sebelum kita mengakhiri ibadah Jumat Agung pada pagi hari ini. Siapkan hatimu untuk terima berkat Tuhan. Para pelayan Tuhan, Engkau yang sudah melayani di rumah Tuhan, diberkatilah Engkau dalam segala pelayananmu. Jerih lelahmu dalam Tuhan tidak akan pernah sia-sia, sebab Tuhan sendiri akan menjadi upahmu.
Dan jemaat Engkau yang ada di rumah, angkat tanganmu. Dan dengan penuh iman, terimalah berkat Tuhan dalam perayaan Jumat Agung ini. Berkat yang terutama adalah Yesus di dalam hidupmu. Itu tidak bisa dibandingkan dengan apapun juga. Sesungguhnya ketika kita menerima Yesus, kita sudah menerima segalanya di dalam hidup ini. Itu jauh lebih berharga dari apapun juga. Tapi tidak hanya itu, Tuhan akan memberkatimu di dalam rumah tangga pernikahanmu. Tuhan akan memberkatimu di dalam keluargamu. Engkau akan bahagia, engkau akan menikmati rumah tangga keluargamu. Diberkati juga akan kesehatanmu, saudara. Engkau tidak perlu takut dengan apapun. Sebab bukankah Dia menjadi penyembuh bagi hidupmu? Terima dengan iman. Asal kau menjaga kesehatanmu dengan sungguh-sungguh. Tuhan pasti melalukan segala virus sakit penyakit akan hidupmu. Dan sekarang terimalah berkat keuangan bagi hidupmu. Pekerjaanmu akan diberkati oleh Tuhan. Apapun yang kau kerjakan dengan tanganmu dibuat berhasil oleh Tuhan. Sebab bukankah Dia penyedia bagi hidupmu? Jangan takut, jangan khawatir. Sebab kalau anaknya saja diberikan kepadamu, terlebih lagi apa yang ada di dunia ini. Terima dengan iman. Diberkati juga segala pergumulanmu. Engkau akan diberikan kekuatan yang baru. Sehingga engkau akan cakap menanggung segala perkara bersama dengan Dia. Segala berkat yang datang dari Bapamu di sorga, oleh kasih sayang anaknya Yesus, dan oleh persekutuan Roh Kudus, menyertai saudara semuanya. Haleluya. Selamat merayakan Jumat Agung. Tuhan memberkati saudara semuanya.